Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Aparatur. Pada kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai penyebab peserta CASN ya, peserta sebelumnya itu banyak yang gagal lolos di administrasi. Ini pernyataan dari BKN sendiri ya. Baik, langsung aja untuk pembahasannya, simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu itu bisa menjadi evaluasi di tahun 2024 untuk meminimalisir hal-hal yang sifatnya administrasi dan bisa lolos di administrasi minimal lah ya. Nah, kita langsung aja ke poin pentingnya di sini. Yang pertama itu TMS. Banyak peserta yang tidak lulus dengan kategori tidak memenuhi syarat. Nah, kata BKN untuk peserta CASN ini wajib memenuhi syarat pendaftaran ya, sesuai dengan formasi yang dilamar. Ketika Bapak Ibu melamar, di situ kan ada syarat khusus dan syarat umum. Nah, syarat umumnya mungkin Bapak Ibu semuanya paham ya, minimal umur, maksimal umur, kemudian WNI. Nah, di sini ditekankan Bapak Ibu untuk yang TMS ini harus melihat dan memahami persyaratan khusus dari masing-masing instansi yang akan Bapak Ibu lamar. Nah, salah satu contohnya ini yang banyak tidak memenuhi syarat itu seperti bidang yang Bapak Ibu lamar itu tidak relevan ya, tidak relevan dengan pengalaman kerja. Ini untuk P3K ya. Kalau untuk PNS ya syarat khususnya itu masing-masing instansi. Tapi yang terbanyak ini TMS. Next, kita ke poin yang kedua, kenapa banyak yang tidak lulus di administrasi. Di sini pernah melakukan kecurangan. Ternyata di tahun 2023 ini banyak yang apa ya, peserta yang mengakali panitia CASN, bentuknya itu administrasi ya. Nah, sehingga di sini BKN ini sangat ketat. Akhirnya kecurangan-kecurangan yang sifatnya kecil, misalnya tanda tangan atau e-matre gitu ya. Nah, di sini penjelasannya, peserta CASN yang pernah melakukan kecurangan di seleksi sebelumnya atau tahun 2023 tidak akan pernah lolos administrasi ya, atau bahkan kalau yang kasusnya parah ini bisa di blacklist seumur hidup, tidak boleh daftar ASN. Ini sangat bahaya ya Bapak Ibu, mengingat bahwa administrasi yang kita sebagai langkah awal untuk bisa ikut tes PNS ini dicurangi dulu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan yang fatal, maka Bapak Ibu tidak akan bisa ikut CPNS atau P3K. Nah, poin berikutnya tentang yang kebanyakan tidak lulus ya. Di sini ada poin Bapak Ibu mengundurkan diri. Mengundurkan diri di sini ketika Bapak Ibu itu pernah lolos ya administrasi dan seleksi kompetensi misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu sudah mengisi DRH, bahkan mendapatkan nomor induk, tapi karena lingkungan kerja toksik, karena mental Bapak Ibu kurang siap, maka di sini untuk kategori peserta yang tidak lolos ya atau mengundurkan diri, ini ketika pengen mendaftar lagi, ini tidak bisa ya Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu di blacklist gitu ya. Sama seperti penjelasan sebelumnya yang masalah kecurangan, untuk mengundurkan diri ketika sudah mendapatkan nomor induk dan dengan dengan data yang sama gitu ya, maka akan terdeteksi Bapak Ibu itu dipastikan tidak lolos administrasi ya. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang menyertakan bukan data terbaru ya. Ini hal yang mendasar data pribadi atau identitas Bapak Ibu ketika ingin mendaftar PNS yang sifatnya administrasi, bahwa peserta itu harus memasukkan data terbaru seperti NIK, kemudian status, kemudian kartu keluarga, dan domisili ya. Ini sesuai database Dukcapil. Jadi alat atau sistem yang digunakan oleh BKN ini terintegrasi dengan Dukcapil. Ketika Bapak Ibu itu mengupload data pribadi ya, yang misalnya KTP atau KK, kemudian NIK ya,
Ketika Bapak Ibu tidak sinkron dengan data online-nya, maka Bapak Ibu dipastikan tidak lolos administrasi. Karena integrasinya dengan Dukcapil, kalau Dukcapil itu online ya, terdata di Kemendagri juga. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk menginput NIK, kemudian misalnya Bapak Ibu mengupload file KTP, pastikan yang terbaru ya, pastikan yang terbaru. Dan ada juga yang ketika misalnya dulu di kota A ya sebelum mendaftar. Nah, ketika sudah menikah itu kan masih proses tuh, masih proses eh, misalnya lagi pengajuan pindah KTP gitu di kota B. Nah, ketika masih proses itu misalnya Bapak Ibu mendaftar di rentan waktu apa namanya rentan waktu ketika Bapak Ibu memproses KTP, sedangkan bukti KTP yang fisiknya Bapak Ibu itu masih yang lama karena yang barunya itu belum dapat, misalnya harus menunggu 1 bulan atau 2 bulan, maka Bapak Ibu harus eh, melampirkan data yang terbaru atau melampirkan bentuk fisik yang terbaru meski Bapak Ibu itu tidak menerima atau belum menerima KTP barunya gitu ya. Jadi nanti semua proses yang bentuk fisik dan bentuk online itu harus sesuai. Soalnya ada kasus yang seperti ini gitu ya, Bapak Ibu. Dia pindah KTP, namun belum jadi KTP-nya, harus menunggu 2 bulan. Nah, dalam 2 bulan itu kebetulan ada pembukaan P3K di tahun 2023. Nah, orang tersebut itu mendaftar di KTP yang lama, tapi di Dukcapilnya yang bentuk online-nya itu udah terbaru ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Tidak lolos Bapak Ibu, seperti poin ini tidak menyertakan bukan data yang terbaru ya. Sedangkan domisilinya udah pindah, kemudian statusnya gitu ya berubah. Nah, ketika Bapak Ibu belum mendapatkan belangko KTP yang aslinya, maka Bapak Ibu bisa menghubungi kecamatan atau Dukcapil yang di kota terbarunya Bapak Ibu gitu. Nanti akan diberikan KTP sementara ya, berupa kertas atau berupa apa gitu. Biasanya ada gitu ya. Nah, itu nanti dilampirkan mengganti KTP. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sifatnya sederhana, kecil ya, hal kecil, tapi ini berdampak besar bagi peserta CASN. Dan ini termasuk lumayan banyak ya Bapak Ibu untuk yang tidak lolos administrasi itu di tahun 2023. CPNS dan P3K jumlahnya 700.000 lebih. Dari yang submit itu sekitar 3 jutaan ya. Dan yang belum submit 1 juta, kemudian yang tidak lolos administrasi ya, yang submit tentunya ini sekitar 700.000 lebih karena kesalahan yang kita sendiri gitu ya. Kemudian next di poin berikutnya, ini tidak menggunakan ijazah asli ketika Bapak Ibu melampirkan proses pendaftaran CASN ya di website SSCASN gitu ya. Nah, di sini himbauan dari BKN itu harus menggunakan ijazah asli, bukan SKL atau surat keterangan lulus sementara. Kecuali di instansi yang dilamar itu memperbolehkan menggunakan SKL. Tapi ini sangat jarang ya Bapak Ibu, karena CASN itu sebagian besar diperuntukkan untuk peserta yang sudah benar-benar mendapatkan ijazah yang berbentuk fisik. Nah, selain ijazah itu kan ada transkrip nilai tuh. Nah, itu biasanya satu paket. Dan ini biasanya jarang yang instansi ya, untuk yang 2023 ini jarang banget instansi pusat atau daerah yang masih menerima SKL. Jadi pastikan Bapak Ibu itu sudah menerima ijazah asli. Jikapun masih proses, silakan menghubungi kampus masing-masing ya, agar bisa mendaftar di P3K atau CPNS tahun 2024. Karena di 2024 ini peluangnya sangat besar bagi fresh graduate, kemudian pembukaannya pun 1 tahun 3 kali ya, untuk 2024 maksimal 3 kali. Artinya ini peluang besar bagi Bapak Ibu. Silakan yang mungkin sekarang belum menerima ijazah, silakan secepatnya diproses di kampus masing-masing. Kemudian poin berikutnya, next ya, ini pendidikan tidak sesuai atau tidak linier dengan jabatan yang dilamar. Jadi misalnya Bapak Ibu itu lulusan sastra bahasa Inggris ya. Ketika Bapak Ibu melamarnya itu kira-kira harus ijazah yang menyertakan ya persyaratannya itu sastra bahasa Inggris gitu ya.
jangan sastra bahasa Indonesia. Atau misalnya Bapak Ibu melamar di pendidikan ya di Kemendikbud dengan persyaratan pendidikan bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu itu punya ijazah sastra bahasa Inggris murni gitu ya. Jangan terburu-buru atau jangan langsung eh, apply ya, jangan terburu-buru langsung melamar gitu ya. Pahami dulu. Ataupun kalau Bapak Ibu ini cari instansi yang lain sekiranya bisa linier atau sesuai dengan jurusan Bapak Ibu. Karena hal ini juga banyak yang gagal lolos karena pendidikan atau jurusan Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ini pernyataan dari BKN juga dan presentasi terbesarnya ini masalah masalah hal-hal sepele gitu ya, ya yang tidak lolos di tahun 2023 ini. Next ya, kita coba yang lain. Nah, di sini itulah poin-poin yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi nih dari BKN tentang persiapan Bapak Ibu ketika ingin mendaftar di CASN atau ASN di tahun 2024 ini sebagai bahan evaluasi, bahan refleksi Bapak Ibu dari yang tidak lolos administrasi 700.000 lebih, ini sebagai pembelajaran kita semua. Nah, di sini ada rekomendasi nih dari BKN. Rekomendasi pertama, ini Bapak Ibu siapkan hal-hal yang bersifatnya administrasi. Seperti, maaf Bapak Ibu, ada hal teknis, gangguan teknis ya tadi. Baik, saya akan lanjutkan Bapak Ibu mengenai rekomendasi yang perlu disampaikan mungkin ya, dan ini pernyataannya dari BKN juga. Untuk yang pertama ya, saya ulangi lagi, siapkan hal-hal yang bersifat administrasi seperti foto, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan lain-lain. Dan untuk rekomendasi yang kedua yang perlu Bapak Ibu siapkan di tahun 2024 ini untuk menghadapi CASN, baik itu P3K atau PNS, kumpulkan bahan-bahan ujian, baik itu yang online atau yang kursus ya, misalnya Bapak Ibu mengikuti kursus, kemungkinan untuk proses apa ya, tes itu masih ada ya Bapak Ibu. Cuman ada beberapa afirmasi atau penambahan nilai ini dari tiap-tiap kementerian akan berbeda ya. Kemudian latihan ya Bapak Ibu sebanyak mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi hari H. Hari H ketika Bapak Ibu melakukan tes. Jadi untuk persiapannya ya sebaiknya dari sekarang-sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, siapkan mental sebelum atau sesudah jadi ASN ya Bapak Ibu. Karena ini seperti yang disinggung pas di awal bahwa ketika sudah mendapatkan nomor induk pegawai, Bapak Ibu harus siap dengan kondisi lingkungan yang baru dan harus bisa menyesuaikan ya, siap menghadapi misalnya rekan kerja yang tidak sepemahaman, tidak sepemikiran. Nah, ini sangat penting untuk mental Bapak Ibu juga. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Share ya ke teman-teman yang lain, barangkali ini bisa menjadi ilmu dan bahan evaluasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.